dalam pengembangan diri. Jadi konsistensi dalam pengembangan diri. Ada 2 kata kunci di sini Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan diri, yang tadi disampaikan sama Pak Bowo ya, terkait dengan pengantar dan lain sebagainya, dan yang kedua adalah tentang konsistensi. Jadi ada 2 kata kunci, yang pertama adalah tentang pengembangan diri, dan yang kedua adalah tentang konsistensi. Nah, terkait dengan pengembangan diri, saya terus terang Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan salah seorang tokoh namanya ada Dave, Brailsford ya, beliau ini, pelatih di British Cycling ya, jadi semacam federasi sepeda di, Inggris begitu. Beliau ini memunculkan sebuah, rumusan begitu, sebuah formula yang kemudian dikenal atau disebut small gain accumulation ya, small gain accumulation. Kenapa kemudian, disebut dengan, teori seperti itu, saya jelaskan. Jadi beliau ini direkrut oleh, British Cycling itu pada tahun 2003. Selama hampir 100 tahun terakhir begitu, jadi ketika beliau direkrut, Inggris itu selama kurang lebih 100 tahun terakhir itu tidak, atau prestasinya sedang-sedang saja ya. Jadi prestasi mereka ini sedang-sedang saja ya. Dalam catatan sejarah pembalap Inggris itu hanya pernah memenangkan 1 emas di Olimpiade, dalam tanda kutip ya, hanya pernah memenangkan 1 emas di Olimpiade. Jadi prestasi mereka itu bahkan lebih buruk kalau di ajang seperti Tour de France dan lain sebagainya. Tetapi ketika ini Dave Brailsford ini masuk gitu, masuk dan menjadi bagian dari federasi, atau tim dari sepeda di Inggris, ternyata mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya. Nah itu Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi, 5 tahun sejak direkrut tim, British Cycling mendapatkan 60% emas begitu. 4 tahun kemudian di Olimpiade London mereka berhasil memecahkan rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama 2012 pembalap Inggris berhasil memenangkan Tour de France dan lain sebagainya ya, begitu. Jadi prestasinya Dave Brailsford ini ternyata bisa dianggap sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda di, Inggris terutama dan bahkan dunia, begitu. Jadi, ketika beliau masuk, Dave Brailsford ini mendapatkan sebuah prestasi yang sangat gemilang. Nah, tentu saya pertama kali mendengar sejarah beliau, ketika saya pertama kali mendengarkan cerita tentang Dave Brailsford ini, beranggapan bahwa ini Dave Brailsford melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, melakukan sebuah, action yang sangat masif begitu, melakukan sesuatu yang, di luar, akal manusia begitu ya. Jadi membayangkan dia melakukan sesuatu yang sangat besar dan lain sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu semua dan teman-teman ya, ternyata Dave Brailsford ini hanya memperbaiki 1% saja begitu. Jadi hanya memperbaiki 1% saja dari semua faktor yang, berpengaruh bagi prestasi balap sepeda Inggris begitu, ya kan? Jadi hanya memperbaiki 1% saja dari semua faktor yang membuat Inggris bisa berprestasi, yang membuat bukan sepak bola ya, balap sepeda Inggris itu punya prestasi. Jadi Dave Brailsford itu hanya memperbaiki 1% saja. Nah, tetapi kata kunci yang kedua yang ternyata sangat luar biasa dari seorang Dave Brailsford itu adalah memang dia hanya memperbaiki 1% saja, tapi 1% itu diperbaiki secara konsistensi, secara konsisten, secara ajak, ya, secara stabil dan lain sebagainya. Dan ternyata hasilnya luar biasa, ya. Makanya dari sinilah saya berpikir bahwa pengembangan diri itu sesuatu yang sangat penting, ya kan. Pengembangan diri sesuatu yang sangat penting dan konsistensi adalah sesuatu yang lebih penting lagi, begitu. Jadi 2 hal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengembangkan diri, tumbuh berkembang seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bowo, saya kira menjadi sesuatu yang sangat wajib untuk kita lakukan. Nah, konsistensi dalam dunia pengembangan itu adalah menjadi sebuah rahasia apakah pengembangan diri seseorang itu berhasil atau tidak, ya, efektif atau tidak, berdampak atau tidak. Karena sering sekali kita ya, kita semua nih yang ada di sini, berusaha untuk mengembangkan diri kita ya, tetapi banyak yang ngeluh, "Kenapa tidak berhasil?" Ya, "Kenapa kemudian tidak efektif? Kenapa tidak berdampak?" Bukan karena apa yang kita lakukan kecil, bukan begitu, tetapi karena yang kita lakukan itu tidak konsisten, ya kan? Jadi kata kuncinya adalah konsistensi. Gitu ya, sebagai sebuah pengantar. Jadi tentang pentingnya konsistensi. Jadi walaupun perubahan yang kita lakukan, pengembangan diri yang kita lakukan itu tidak banyak, ya hanya 1% saja misalnya, ya hanya 1% saja misalnya, ternyata hasilnya itu luar biasa. Ada sebuah penelitian yang mengatakan Bapak Ibu bahwa kalau seandainya kita 1% konsisten saja 1 hari ya, setiap 1 hari itu kita mampu memperbaiki diri kita 1% saja. Jadi 1% dari diri kita, setiap hari yang kita lakukan perbaikan, maka kita akan bertumbuh kurang lebih 37 sampai 38 kali lipat dalam 1 tahun. Jadi kalau di 1 Januari 2022 misalnya, 1 Januari 2022, kemudian kita rutin, kita konsisten melakukan pengembangan diri selama
1 tahun ya, 1 hari 1% kita memperbaiki diri kita, maka di tanggal 31 Desember tahun 2022 ya, maka kita akan menjadi pribadi, menjadi sosok yang 38, 37 atau bahkan 38 kali lebih baik dibandingkan kita di tanggal 1 Januari 2022 ya. Jadi 1 Januari 2022. Nah, inilah juga sebenarnya yang menjadi, apa ya, rahasia atau yang menjelaskan Bapak Ibu semua, kenapa kemudian sering sekali di tiap malam tahun baru, pekerjaan kita cuma satu, yaitu meneruskan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Jadi kita punya proyeksi misalnya, di malam tahun baru 2021 biasa kita punya proyeksi tahun 2021 mau ngapain, begitu. Tapi ketika akhir atau mau masuk tahun baru 22, ketika kita evaluasi mana yang sudah kita capai, ternyata tidak maksimal gitu ya. Kenapa? Karena tidak konsistensi. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kita tidak konsistensi? Nanti saya jelaskan. Tapi di awal saya ingin mengatakan bahwa kepada Bapak Ibu semua, kenapa kita harus mengembangkan diri? Karena saya kira pengembangan diri itu adalah bagian dari purpose of life kita ya, bagian dari cara kita atau sesuatu yang akan menunjang, berdampak dan, sangat penting bagi pencapaian hidup kita. Saya kira kalau saya kasih, apa ya, kasih kasih sederhana ya, secara sederhana itu ada 2 orang ya, ada 2 tipe orang dalam menghadapi, purpose of life-nya. Jadi mencapai tujuan hidupnya. Yang pertama adalah orang yang pengen survive. Nah, ini tipe yang pertama, dia pengen survive ya. Kenapa dia mengembangkan diri? Karena dia pengen survive, agar dia tetap relevan, agar dia tidak ketinggalan zaman, agar dia bisa bertahan hidup gitu ya, agar dia bisa survive begitu. Nah, apakah kita bagian yang satu atau dia saya tidak tahu. Nah, yang kedua adalah ada yang mengapa dia melakukan pengembangan diri adalah karena dia ingin mencapai sebuah kejayaan. Dia ingin mencapai kejayaan. Nah, saya kira apakah yang pertama yang bagus, apa yang kedua, saya kira saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua, ya mana yang lebih bagus, apa yang pertama, apakah yang kedua, ya. Karena yang jelas memang kita harus, memiliki satu dari 2 ini, entah sebagai, apa, menjadi orang yang bisa bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup survival ya dalam kehidupannya, relevan dan segala macam, atau yang kedua agar bisa mencapai kejayaan gitu. Ya kalau ditanya, mana yang lebih bagus ya tentu mencapai kejayaan ini akan kalau dalam bisnis itu kan untung banyak ya, untung banyak. Tapi kalau survive ini kalau dalam dunia bisnis anggaplah sebagai orang yang balik modal begitu. Ya dia bertahan dalam kehidupannya, dia tidak ketinggalan zaman. Karena, Bapak Ibu di era sekarang ini kecenderungan kita untuk ketinggalan, kecenderungan kita untuk dilindas oleh zaman, kecenderungan kita untuk apa, tidak relevan itu besar begitu. Tidak hanya secara individu, tapi secara perusahaan atau bahkan produk-produk, teknologi ya, produk-produk bisnis. Saya kira kita punya banyak sekali kenangan tentang produk-produk bisnis ya, produk-produk teknologi. Dulu misalnya kita punya BlackBerry atau dulu kita pernah punya, handphone, Nokia begitu, atau dulu kita punya kamera yang, di dalamnya ada film ya, yang berbagai macam mereknya, ada Fujifilm, ada Kodak dan segala macam begitu ya. Nah, sekarang kan kita tidak tahu kemana ya, mungkin masih ada satu 2 orang yang megang, beberapa, produk yang tadi saya sebutkan ya. Tapi kan secara umum, penggunanya sudah tidak banyak begitu ya, penggunanya sudah tidak banyak. Jadi ada perubahan yang kita lakukan. Nah, sama seperti produk bisnis, saya kira individu juga sama seperti itu. Jadi kalau tidak hati-hati ya, kalau tidak hati-hati, maka dia akan ketinggalan zaman, ya akan dilindas oleh zaman dan yang paling berbahaya adalah kalau dia kemudian tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, karena itu kemudian kita harus mampu untuk survive ya, bertahan hidup ya, agar kita tidak dilindas oleh zaman. Nah, kalau yang kedua saya kira ini tahap lebih lanjut ya, agar kita bisa mencapai kejayaan. Bapak Ibu pasti punya cita-cita lah ya, punya cita-cita pengen begini, pengen begitu, punya mimpi, mimpinya setinggi langit ya. Maka ya untuk mencapai mimpi itu, untuk mencapai cita-cita itu ya tentu, harus dilakukan ya yang namanya pengembangan diri. Karena nggak mungkin misalnya di usia 10 tahun dia tidak bertumbuh, tidak berkembang ya. Jadi kualitasnya masih seperti kualitas anak 10 tahun atau kualitasnya masih seperti kualitas anak, usia 15 tahun, walaupun usianya sudah 30 tahun ya saya kira dia tidak akan bisa mencapai kejayaan kalau dia tidak bisa, apa ya, tidak bisa, melakukan perubahan dalam dirinya. Nah saya kira itu ya secara umum begitu. Nah tetapi kata kuncinya begini Bapak Ibu semua, kata kunci yang saya kira harus kita pegang betul-betul adalah peta potensi itu kan relatif masih nisbi ya sampai sekarang. Jadi peta, potensi.